Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua sehat-sehat. Pada minggu lalu saya beri tugas untuk mempelajari bab tentang melukis. Ayo, siapa yang belum mengumpulkan? Segera mengumpulkan tugas tersebut melalui WA ke nomor HP saya. Anak-anak, pada pertemuan kedua ini kita akan mencoba untuk mengembangkan dan mempelajari tentang seni lukis tersebut supaya kalian lebih jelas, lebih mengerti tentang seni lukis. Mungkin kalian pada waktu mempelajari buku paket kemarin agak bingung, wujud lukisan kok berbeda-beda, kok bermacam-macam. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah tentang pengertiannya dulu, tentang pengertian seni lukis. Banyak sekali orang mengartikan tentang seni lukis, tetapi pada saat ini, pada hari ini, Pak Agung mencoba untuk mendefinisikan arti seni lukis. Seni lukis adalah salah satu karya seni rupa yang berwujud dua dimensi, yaitu dimensi panjang dan dimensi lebar. Nah, perwujudannya menggunakan pewarna, baik itu pewarna cat, pewarna spidol, yang jelas menggunakan pewarna. Wujud dari karya tersebut dinamakan lukisan. Anak-anak sekalian, manusia ketika lahir oleh Tuhan dianugerahi suatu sifat yang bermacam-macam. Antara manusia yang satu dan yang lain pasti berbeda. Dari sifat inilah akan menyebabkan bila seseorang itu membuat suatu karya, misalnya karya seni lukis, juga akan bermacam-macam karena sifatnya yang bermacam-macam tadi. Nah, di dalam ilmu seni rupa, macam-macam wujud dari lukisan itu disebut dengan aliran, dengan istilah isme. Coba anak-anak sekarang Pak Agung mencoba memberi gambaran yang jelas kepada kalian tentang aliran seni lukis. Nah, aliran seni lukis. Yang pertama adalah aliran yang dinamakan realisme. Berasal dari kata real, nyata. Sehingga wujud dari lukisan tersebut menggambarkan tentang sesuatu yang nyata, yang ada di sekitar kita. Contoh, nah ini, ya, perhatikan baik-baik lukisan tersebut. Apakah kalian pernah melihat kejadian seperti lukisan tersebut? Tentunya banyak sekali anak-anak ya, misalnya kalian meminta tolong kakek atau orang tua atau bapak mengajari tentang PR-nya, ya. Contoh berikutnya, suasana pasar. Apakah kalian pernah melihat pasar? Nah, tentu saja pernah ya. Ini menggambarkan tentang sesuatu yang nyata di sekitar kita. Jadi lukisan tersebut menggambarkan hal-hal seperti kejadian-kejadian tadi. Yang kedua adalah aliran yang dinamakan naturalisme. Natural artinya alamiah, ya. Hasil dari lukisan tersebut tidak lagi seolah-olah, tetapi persis seperti foto. Sehingga kalau kalian melihat foto kalian itu kan persis dengan aslinya ya anak-anak ya. Nah, contohnya seperti ini. Lihat ya, seperti foto, pemandangan seperti foto. Padahal ini lukisan.
Contoh yang kedua, nah ini, ya seorang anak yang membantu atau melihat ibunya sedang mengerjakan sesuatu. Seperti foto ya. Nah, contoh yang ketiga. Kalau kita melihat sepintas lukisan bola lampu tersebut, kita berpikir, oh ini foto. Padahal ini adalah suatu lukisan. Nah, jadi lukisan naturalisme ini, sekali lagi anak-anak ya, suatu lukisan yang bersifat fotografis, persis sekali dengan foto. Aliran yang berikutnya yang disebut dengan romantisme. Kata romantis, kalian jangan selalu berasosiasi atau memikirkan segala sesuatu yang negatif atau kurang baik. Padahal arti dari romantisme di sini adalah sesuatu yang berlebihan atau dilebih-lebihkan, sehingga suasananya kalau kita melihat lukisannya sangat mencekam. Contoh, nah ini sepasukan berkuda diserang harimau, seekor harimau, menggambarkan sesuatu yang mencekam, seolah-olah harimau itu mau menggigit kuda sehingga kudanya mau berlari. Ya, sangat mencekam. Contoh yang kedua. Nah, bayangkan anak-anak, itu lukisan apa? Perahu atau sampan yang diterjang badai, ombak besar. Bagaimana anak-anak kira-kira suasananya kalau kita naik perahu kecil, kemudian di tengah-tengah laut ombaknya datang begitu besar, mencekam ya. Nah, lukisan seperti inilah anak-anak yang dinamakan dengan romantisme. Aliran yang berikut yang dinamakan ekspresionisme. Manusia mempunyai emosi. Kadang emosi itu dikeluarkan dalam bentuk bermacam-macam. Misalnya marah, menangis, sedih, dan sebagainya. Nah, kalau sebuah lukisan yang ekspresionisme, berarti seseorang tersebut meluapkan emosi tersebut dalam bentuk lukisan dengan teknik yang bermacam-macam. Ya, contoh, perhatikan seperti ini anak-anak. Nah, ini lukisan tersebut wujudnya seperti coret-coretan gitu ya. Tetapi kalau kita pandang-pandang, ya kita amati, ya ternyata itu seorang nelayan yang sedang memperbaiki jalannya. Ya, nah contoh berikut. Ini ekspresi yang menggambarkan tentang seorang seniman, seorang pelukis yang melukis suasana suatu pedesaan. Itu yang namanya romantisme. Maaf, ekspresionisme. Aliran yang berikutnya yang dinamakan surrealisme. Surrealis artinya khayal, sesuatu yang fantastis, ya, khayal. Misalnya kalau khayal itu kalian bermimpi menemukan uang satu karung, ternyata setelah bangun ini nggak ada uangnya, kan khayal, ya. Contoh lukisan seperti ini. Nah, masa ada binatang yang kepalanya seperti jam seperti itu? Ya, nggak ada ya, itu hanya khayal saja. Seorang pelukis ingin meluapkan rasa ingin menggambarkan sesuatu yang orang lain tidak memilikinya. Ya, khayal seperti itu. Contoh lukisan yang kedua, nah ini seperti ini. Kira-kira ada apa enggak manusia seperti itu? Tidak ada bukan? Itu hanya khayalan dari seorang pelukis saja. Yang berikutnya, nah ini, contoh ini. Sebuah rumah tiba-tiba keluar dua buah tangan yang sangat besar, lebih besar daripada rumahnya. Ada apa enggak anak-anak? Tentunya tidak ada ya. Ya ini hanya khayalan dari pelukisnya kembali. Contoh lukisan aliran berikutnya adalah kubisme. Berasal dari kata kubus, kotak-kotak, ya, kotak-kotak. Sehingga lukisan alam diwujudkan, disederhanakan menjadi kotak-kotak. Contohnya seperti ini, wajah manusia dibuat kotak-kotak seperti itu. Ya, sangat rumit. Contoh yang berikutnya, nah ini sangat rumit juga, anak-anak. Apa kita bisa melukis seperti itu? Bisa, asalkan kita mau untuk belajar.
Ya, dengan telaten pasti kita bisa mewujudkan lukisan kubisme yang rumit seperti itu. Tak kalah rumitnya, contoh yang berikutnya seperti ini anak-anak. Nah, ini sangat rumit. Kita dalam mengartikan sebuah lukisan tersebut harus dengan teliti, sehingga kita tahu apa maksud dari lukisan kubisme tersebut. Aliran berikutnya, Dadaisme. Kalau kita memperhatikan kata Dadaisme, bukan berarti lukisan tersebut melukiskan dada semua, bukan anak-anak. Dada di sini artinya adalah kekanak-kanakan, lukisan yang sederhana. Anak-anak itu kalau melukiskan sederhana ya anak-anak ya. Nah coba kita lihat contohnya bagaimana dadaisme itu. Nah ini anak-anak, seperti lukisan anak-anak ya, tetapi ini sebetulnya melukis adalah orang dewasa. Tetapi perwujudannya seperti lukisan anak-anak. Berikutnya, nah seperti ini juga. Ya, seperti adik-adik kita kalau melukis kan seperti itu ya, tapi ini yang melukis orang dewasa. Nah ini salah satu contoh, tidak seperti itu, tapi ini berupa lukisan wanita cantik yang berkumis. Aslinya anak-anak, lukisan ini dinamakan Mona Lisa, melukiskan tentang wanita cantik. Tetapi pada waktu Perang Dunia, lukisan ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, coba kalau seorang yang sukanya merusak itu seperti usia berapa anak-anak? Seperti adik kita ya, dibelikan mobil-mobilan, kemudian dirusak dan sebagainya. Nah, seperti ini, lukisan diberi kumis, dirusak, ya, padahal wanita cantik. Seperti adik-adik kita yang merusak itu. Sehingga lukisan ini setelah diberi kumis, termasuk dengan lukisan yang beraliran dadaisme, ya, dirusak seperti anak-anak, atau dengan kata lain lukisan kekanak-kanakan. Yang terakhir, lukisan yang dinamakan abstrak atau beraliran abstrak. Abstrak itu bisa diartikan adalah sesuatu objek yang tidak ada di dunia ini. Seperti wujud bentuk alam tidak ada. Jadi hasilnya coret-coret seperti adik-adik kita yang kalau melukis di tembok, ya, padahal itu yang melukis juga orang dewasa dan memiliki arti. Nah, perhatikan ini. Nah, apa arti atau maksud dari lukisan tersebut? Orang lain tidak tahu, tetapi yang tahu itu hanya pelukisnya saja. Apa maksud dari lukisan tersebut? Apakah di alam ada wujud seperti ini? Tidak ada. Inilah yang dinamakan dengan lukisan abstrak. Contoh yang berikut, nah ini seperti yang saya katakan, adik-adik kita kalau melukis di tembok itu ya. Nah ini padahal ada judulnya dan ada maksudnya. Yang tahu siapa anak-anak? Pelukisnya sendiri. Ya, contoh yang terakhir adalah ini. Tidak ada di alam wujud benda seperti itu. Ya, sekali lagi, yang mengerti maksud dari lukisan tersebut adalah pelukisnya sendiri. Itulah anak-anak, sementara ini 8 aliran dulu yang kita pelajari. Semoga kalian bisa mencerna atau mengerti tentang aliran seni lukis. Mengapa lukisan bermacam-macam? Jawabannya adalah aliran seni lukis tadi. Ya. Nah, baik anak-anak, tugas kali ini melukis yang pertama, sediakan kertas gambar A3. Kemudian sediakan pula pewarna yang kalian punya, boleh cat air, boleh akrilik, boleh cat minyak, boleh spidol warna, terserah kalian yang kalian miliki apa. Tugasnya adalah buatlah sebuah lukisan yang beraliran realisme. Saya ulangi, realisme. Setelah selesai, difoto, kemudian dikirimkan ke WA saya. Ya, semoga kalian
dengan senang hati bisa mengerjakan tugas ini sehingga kalian lebih mengerti tentang apa itu lukisan atau seni lukis. Sekian anak-anak, selamat pagi. Terima kasih.